Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Manajemen P3 2018 mata kuliah perpajakan. Di sini kami akan menjelaskan sebuah makalah yang berjudul Bea Materai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mia Aning Sumiati. Saya akan menjelaskan tentang dasar hukum Bea Materai. Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga Undang-Undang Bea Materai. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. Selain itu, untuk mengatur pelaksanaannya telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Selanjutnya, sebab-sebab dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. 1. Agar lebih sempurna dan sederhana, terdiri dari 7 bab dan 18 pasal. 2. Lebih mudah dilaksanakan karena hanya mengenal satu jenis bea materai tetap, yaitu materai 6.000 dan materai 3.000. 3. Objek lebih luas. Prinsip umum pemungutan atau pengenaan bea materai. 1. Bea materai dikenakan atas dokumen merupakan pajak atas dokumen. 2. Satu dokumen hanya terutang satu bea materai. 3. Rangkap atau tindasan yang ikut ditandatangani terutang bea materai sama dengan aslinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian bea materai. 1. Bea materai adalah pajak atas dokumen. 2. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. 3. Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. 4. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan atau cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Pemerataian kemudian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. 6. Pejabat pos adalah pejabat pos dan giro yang diserahi tugas melayani permintaan pemateraian kemudian. Selanjutnya, tarif bea materai Rp6.000 dikenakan atas dokumen 1. A. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya, antara lain surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan, yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. B. Akta-akta notaris yang termasuk salinannya. C. Akta-akta yang dibuat pejabat, akta tanah, atau PPAT termasuk rangkap-rangkapnya. D. Surat yang memuat jumlah yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp1 juta. 1. Yang menyebutkan penerimaan uang. 2. Yang menyatakan pembukuan atau penyimpanan uang dalam rekening di bank. 3. Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank. 4. Yang berisi pengakuan bahwa utang uang sebagian atau seluruhnya telah dilunasi atau diperhitungkan. E. Surat-surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp1 juta. F. Dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp1 juta. 2. Dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. A. Surat-surat biasa dan surat kerumah tanggaan. B. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya. Jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan untuk orang lain dari maksud semula. Perkenalkan, nama saya Ratna Ayu Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tarif bea materai Rp3.000 dikenakan atas dokumen. Yang pertama, surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai harga nominal Rp250.000 tetapi tidak lebih dari Rp1 juta. Kemudian poin pertama, yang menyebutkan penerima uang.
Yang B, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank. Yang C, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank. Kemudian terakhir ada yang berisi pengakuan bahwa utang uang sebagian atau seluruhnya telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang kedua, surat-surat berharga seperti wesel, promise, dan accept yang harga nominalnya lebih dari Rp250.000 tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000. Yang ketiga, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp250.000 tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000. Yang keempat, cek dan bilet giro dengan harga nominal berapapun. Apabila suatu dokumen kecuali cek dan bilet giro mempunyai nominal tidak lebih dari Rp250.000, maka atas dokumen tersebut tidak terutang biaya materai. Selanjutnya ada yang tidak dikenakan biaya materai. Yang pertama, dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, konsignmen, surat angkutan penumpang dan barang, keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen, bukti pengiriman dan penerima barang, surat pengiriman untuk dijual atas tanggungan pembeli, surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat tersebut. Yang kedua, segala bentuk ijazah. Yang termasuk dalam pengertian ini adalah surat tanda tamat belajar, tanda lulus, surat keterangan telah mengikuti suatu pendidikan, latihan, kursus, dan penataran. Yang ketiga, tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja, serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. Yang keempat, tanda bukti penerima uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. 5. Kwitansi untuk semua jenis pajak dan penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. 6. Tanda penerima uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. 7. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. 8. Surat gadai yang diberikan oleh Perum Pegadaian. 9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Di sini saya ingin menjelaskan materi selanjutnya, yaitu saat terutang bea materai. Saat terutang bea materai yaitu ada 3. Yang pertama, dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak siapa dokumen itu dibuat, jadi bukan pada saat ditandatangani. Misalnya kwitansi dan cek. Yang kedua, dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak adalah pada saat dokumen itu telah selesai dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan, misalnya surat perjanjian jual beli. Yang ketiga, dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia. Bea materai yang terutang dilunasi dengan cara pemeteraian kemudian. Pihak yang terutang bea materai. Pihak yang terutang bea materai adalah pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Cara pelunasan bea materai: yang pertama, dengan menggunakan benda materai, yaitu yang pertama materai tempel, yang kedua kertas materai. Yang kedua, dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Cara penggunaan benda materai. Yang pertama, materai tempel. Tahap pertama, materai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai. Yang kedua, bea materai dieratkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. Yang ketiga, pembubuhan tanda tangan disertai dengan tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan menggunakan tinta atau yang sejenisnya. Sebagian tanda tangan berada di atas materai
dan sebagian lagi di atas kertas dokumen. Yang keempat, jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai tempel dan sebagian di atas kertas dokumen. Yang kedua, kertas materai. Yang pertama, dokumen ditulis di atas kertas materai. Jika isi dokumen terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas materai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai. Yang kedua, kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Apabila ketentuan-ketentuan di atas tidak dipenuhi, maka dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofira Hikmah Milni. Saya akan menjelaskan tentang pemateraian kemudian di dalam biaya materai. Pemateraian kemudian adalah suatu cara pelunasan biaya materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang biaya materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Pemateraian kemudian dilakukan atas 3 hal. Yang pertama, dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Yang kedua, ada dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Yang ketiga, ada dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Sanksi-sanksi dalam pemateraian kemudian ada 2. Yang pertama, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam sanksi administrasi, apabila dokumen tidak atau kurang dilunasi biaya materai sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari biaya materai yang tidak atau kurang dibayar. Misal biaya materai terutang adalah 6.000. Karena kelalaian belum mengenakan biaya materai, maka biaya materai dan saksi yang harus dibayar adalah 6.000 ditambah denda administrasi sebesar 200%, jadinya 12.000. Lalu jumlah pemateraian kemudiannya adalah 6.000 ditambah 12.000 sama dengan 18.000. Pemateraian kemudian atas dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat pos menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Di dalam pemateraian kemudian ada yang dikenakan tanpa denda dan ada yang berikut denda sebesar 200%. Yang tanpa denda adalah 1. Dokumen yang dibuat di luar negeri sebelum digunakan di Indonesia. Yang kedua, surat-surat biasa dan surat kerumah tanggaan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang ketiga, dokumen yang semula tidak dikenakan biaya materai berdasarkan tujuannya, kemudian berubah tujuan atau dipergunakan oleh orang lain sebagai alat bukti di pengadilan. Lalu yang berikut denda 200% tadi adalah 1. Semua dokumen yang dikenakan biaya materai tetapi dokumen tersebut tidak atau kurang dibayar biaya materainya, kecuali dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Yang kedua, dokumen yang akan dibuat di luar negeri yang biaya materainya dilunasi sesudah dokumen tersebut digunakan di Indonesia. Yang kedua, ada sanksi pidana. Sanksi pidana antara lain: A. Pemalsuan atau peniruan materai tempel, kertas materai, dan tanda tangan yang perlu untuk mengesahkan materai. Yang B. Dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke negara Indonesia materai palsu yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak. Yang C. Dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke negara Indonesia materai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya, atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan, seolah materai itu belum dipakai, atau menyuruh orang lain menggunakannya dengan melawan hak. Yang D. Dengan sengaja menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahui untuk meniru dan memasukkan benda materai. Sanksinya adalah sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kepastian hukum, dapat berupa kurungan atau penjara sesuai dengan pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Lalu yang kedua, ada dengan sengaja mempergunakan cara lain untuk pelunasan biaya materai tanpa seizin Menteri Keuangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya adalah 7 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khornisa Putri Amelia. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kadaluarsa. Kadaluarsa dari kewajiban memenuhi biaya materai ditetapkan 5 tahun terhitung sejak tanggal dokumen dibuat. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk lebih melengkapi mengenai penjelasan tentang biaya materai. Berikut ini diberikan pokok tambahan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, transaksi intern perusahaan termasuk unit keuangan dan unit produksi tidak perlu memakai biaya materai. Yang kedua, kantor pusat dan cabang perusahaan merupakan badan yang berdiri sendiri, sehingga transaksinya harus menggunakan biaya materai. Ketiga, yang menanggung biaya materai apabila ada sesuatu di kemudian hari, seperti pelanggaran administrasi,
adalah pemegang dokumen. Yang terutang bea materai adalah orang-orang atau pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dari dokumen tersebut. Keempat, tanggal materai. Kelima, tanggal yang tercantum di materai lebih sah dibandingkan dengan tanggal dokumen. Keenam, kurang diperhatikan masalah yuridis atau isi dokumen, tetapi yang lebih diutamakan atau penting adalah terutangnya pajak. Ketujuh, warna tinta yang ditulis pada materai tidak menjadi masalah. Misal percantuman tanggal pakai tinta biru, tetapi tanda tangannya memakai tinta hijau. Ini boleh. Yang penting tinta tersebut masih merupakan tinta yang lazim atau yang biasa dipakai. Kedelapan, tulisan pada dokumen, misalnya tulisan di kertas materai, tidak boleh dihapus dengan cairan penghapus. Kalau ada kesalahan, maka lebih baik dicoret dan dituliskan dengan benar. Kesembilan, tambahan untuk pasal 7 ayat 8. Kertas biasa yang dipakai untuk lembaran berikutnya atau karena isi dokumen terlalu panjang, tidak perlu memakai materai lagi karena masih merupakan satu kesatuan. Prinsip satu dokumen hanya terutang satu bea materai. Ke-10, mikrofilm perlakuannya bisa dianggap sebagai fotokopi dokumen, seperti juga batch dalam komputer, tidak terutang bea materai. Ke-11, tindasan dengan kertas karbon sama dengan fotokopi, tidak terutang bea materai karena rangkap atau tindasan tersebut tidak ikut ditandatangani secara asli. Kalau misalnya fotokopi tersebut ditandatangani lagi atau tanda tangan asli, maka terutang bea materai. Ke-12, penggunaan dokumen yang dibuat di luar negeri. Misal, dokumen dibuat di Singapura akan digunakan sebagai dokumen di Indonesia. Maka, yang pertama, jika belum ada bea materainya, dimateraikan dulu di Indonesia dengan cara pemeteraian kemudian. Yang kedua, jika sudah ada materainya, materai Singapura, diberi materai lagi dengan cara pemeteraian kemudian. Jadi, ada 2 materai. Sekian.